Halo Sobat Guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku bakal menjelaskan ya hal-hal yang harus kalian lakukan kalau kalian belum lulus UP UKM PPG. Jadi Sobat Guru semua, yang sudah seperti kita ketahui bahwa di setiap UP UKM PPG itu, di sebalik orang yang lulus itu selalu ada juga orang yang belum lulus gitu. Bahkan ada yang mengikuti UP sampai berkali-kali dan belum membuahkan hasil yang baik gitu. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang hal itu karena sebelumnya aku udah pernah bikin tips dan trik, dan itu kayak video yang paling sering ditonton di channel aku. Dan di DM Instagram aku juga banyak banget yang curhat mengenai langkah apa yang harus mereka lakukan ketika mereka nggak lulus UP, khususnya ya UKM PPG. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Selain itu aku juga bakal membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan UKM PPG, kemudian yang berkaitan dengan kelulusan UKM PPG dan ketidaklulusan PLPG juga ya. Let's get started. Jadi Bapak Ibu guru semua ya, sebelum aku menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan atau hal-hal yang harus dilakukan ketika kalian nggak lulus UP UKM PPG, di sini aku bakal memberikan apa ya, yang menurut aku ini sebenarnya personal opinion sih, kayak menurut pengalaman aku sendiri tuh kira-kira apa saja penyebab ya yang membuat kita itu tidak lulus UKM PPG ya. Sebelum aku menjelaskan hal-hal apa yang harus dilakukan ya, kalian harus tahu dulu apa penyebabnya gitu ya guys. Lagi aku minta maaf ya, masalah persoalan guys ini nih persoalan kebiasaan ya Bapak Ibu guru. Jadi udah banyak banget yang kritik aku persoalan guys ini, dan aku akan berusaha buat mengubah menjadi Bapak Ibu guru gitu, atau aku bakal kalian aja ya biar kita lebih akrab gitu ya. Jadi salah satu penyebabnya ya, yang pertama adalah level soal PPG itu terlalu sulit ya. Ini kayak udah hampir semua orang juga tahu bahwa UP UKM PPG itu berbeda sekali soalnya dengan ketika pretest. Pretest itu termasuk soal tingkatan 1, sedangkan UP itu tingkatan 2 dan tingkatan 3. Jadi itu soalnya sulit, kemudian banyak soal analisis. Itulah yang kadang-kadang membuat orang sulit untuk menjawabnya, terutama yang soal-soal analisis itu. Adapun ada juga soal yang berbentuk pengetahuan ya. Namun soal-soal yang berbentuk pengetahuan ini nilainya rendah juga. Sedangkan soal yang analisis nilainya tinggi. Jadi serba salah ya, kita harus bisa soal analisis, harus bisa juga soal yang bersifat pengetahuan gitu ya. Gimana ya, memang ini susah-susah gampang, terutama bagi yang sedikit lemah, kayak aku sedikit lemah di bagian matematika ya. Aku udah pernah cerita sebenarnya ini di tips dan trik sebelumnya, itu menjadi semakin sulit ya level soalnya. Jadi tapi yang perlu kalian ingat adalah level-level soal matematika yang ada di UP UKM PPG itu sebenarnya bisa jadi ada beberapa yang mudah, ada beberapa yang sulit. Cuman rata-rata soal nalarnya itu tuh kurang. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat di bank-bank soal itu biasanya matematika itu nilainya kebanyakan hanya 1 gitu. Jadi kalau ada yang kalian udah bisa ya, sebaiknya diperdalam saja itu. Misalnya kayak kurang bisa di kayak persamaan linear, aku sendiri tuh kayak kurang bisa gitu, cuman kayak lebih berusaha aja gitu ya. Itu salah satu ya level soal yang sulit. Yang kedua, waktu yang sempit. Ya kalian tahu lah kan kalau waktunya itu sangat singkat. Jadi aku sudah pernah membahas, makanya seringlah latihan UP ini menggunakan waktu gitu. Tapi menurut aku sih sebenarnya waktunya tuh nggak singkat-singkat amat ya, karena itu kayak 3 jam gitu untuk 120 soal. Itu sebenarnya kayak
Harusnya kita bisa sih. Dulu aku malah masih ada sisa, tapi kayak udah aku langsung berusaha untuk ya udah gak usah terlalu mempersempit apa pikiran aku dengan beranggapan bahwa waktunya ini terlalu pendek. Menurut aku 3 jam untuk 120 menit itu lebih dari cukup ya guys. Tapi entahlah, kalau kalian merasa bahwa waktu pengerjaan UP itu terlalu singkat, kalian komen di bawah aja. Siapa tahu ada yang menanggapi gitu. Yang ketiga, terutama ini sebenarnya buat yang agak berumur ya, kurang mahir dalam mengoperasikan komputer ya. Ini tuh sebenarnya merupakan salah satu yang sering banget aku temuin. Jadi kayak tangan tuh kaku banget gitu loh untuk operasikan komputer. Nah itu harus sering dilatih. Itu kuncinya hanya berlatih aja sih sebenarnya. Walaupun berumur, aku rasa juga latihan untuk tunjuk, kemudian latihan untuk selalu berhadapan dengan komputer, karena itu kan pusing ya sebenarnya 3 jam di depan komputer itu, apalagi kalau udah berumur itu lebih sulit lagi ya. Ya memang karena pada dasarnya selain level soalnya sulit, harus juga dioperasikan dengan komputer, itu nilai plus sih. Yang selanjutnya, yang ini perasaan aku juga ya, karena aku sering mengajar di kelas rendah ya. Belakangan ini aku udah 3 tahun mengajar di kelas 1, dan kayak setiap hari yang diajarin itu tambah kurang dan lain sebagainya. Jadi aku kayak kurang berkembang gitu loh di otak aku. Tapi sebaiknya kalau kalian sudah mulai PPG, kalian harus udah mulai buka-buka lagi soal-soal, terutama yang bersifat nalar. Karena kan kalau kita ngajar di kelas rendah kan kita kayak kurang kurang terlalu memperhatikan yang kayak rumus-rumus itu. Kita harus kayak rumus tabung, balok, apa semuanya itu kan kita harus kayak pelajari lagi, karena kan kayak lupa gitu kan. Nah, kalau itu sih aku rasa sih nggak terlalu bukan suatu kendala ya, harusnya kita kan bisa semua. Apalagi ini salah satu perbedaan mendasar antara PLPG dan PPG. Kalau PLPG dulu kan dia terbagi kelas atas dan kelas bawah, tapi kan kalau PPG ini dia kelas atas atau kelas bawah tuh tidak dibagi, jadi semuanya tuh sama rata. Itu mungkin juga yang menjadi salah satu faktor banyak orang yang nggak lulus UKM PPG ini. Selanjutnya, terlalu fokus dengan kegiatan lokakarya. Jadi gini ya, nanti kalau ya baik yang tidak lulus sekarang atau yang baru mulai mau PPG ya, jangan terlalu fokus ke lokakaryanya, karena sistemnya pada dasarnya di PPG yang penting kalian lulus daring ya, yang pertama. Kemudian kalau memang ada lokakarya seperti itu, yang penting kalian mengikuti itu dan memahami materi-materinya. Memang tugasnya tuh kayak, emang PPG itu tugasnya gila-gilaan guys, benar-benar kayak gila-gilaan. Jadi pinter-pinter bagi waktu, dan jangan lupa dan jangan terlena gitu. Kalian harus kayak bukan aku bilang lebih fokus ke UP ya, karena pada dasarnya itu penentuan. Kalau yang lain-lain kayak tugas yang lain-lain kan kita bisa saling bertanya dengan teman, tapi sebenarnya pada dasarnya ya kelulusan PPG ini dasarnya itu adalah UP sih guys. UP itu kayak gerbang terakhir gitu loh. Jadi kalau kalian nggak lulus UP, kalian sudah mengikuti kayak sekian banyaknya sekian panjangnya proses PPG itu yang amat sangat melelahkan dan tugasnya sangat banyak. Kemudian nggak lulus kan lantaran fokus ke tugas-tugas dan lupa untuk belajar tentang UP ya. Kembali ke poin awal, yaitu UP itu level soalnya tuh beda banget, dan bisa jadi apa yang kalian pelajari selama lokakarya itu, bahkan selama daring pun, itu nggak muncul sama sekali di UP karena banyak banget soal analisisnya. Jadi aku tuh berusaha membagi waktu dengan amat sangat ya. Harus setiap harinya itu harus latihan soal UP minimal kayak 2-3 jam gitu. Terus harus banget sih guys ya. Bapak dan Ibu guru, tolong dikritik di bawah ya, aku sering keceplosan. Oke, selain itu sebenarnya baru kita ke pembahasan kedua. Hal-hal apa sih yang harus dilakukan
ketika kita tidak lulus UP. Jadi menurut aku ada dua jenis orang yang tidak lulus UP ya. Orang yang pertama adalah orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi udah belajar, udah sering ngerjain bank soal sebanyak-banyaknya ya, karena belum rezeki aja gitu, dia nggak tiba-tiba nggak lulus gitu, atau mungkin karena belum paham sistem penilaiannya ya. Jadi aku kayak nanti aku bakal bahas ya mengenai sistem penilaiannya di UP itu biar kalian bisa paham gitu. Kadang-kadang ada orang yang kayak merasa aku kayak udah bisa jawab kayak sebagian tapi kok aku nggak lulus gitu. Nah, nanti aku bakal jelasin juga proses kelulusan penilaian dalam UP tersebut ya. Jadi jenis yang pertama tadi itu ya, orang yang sudah berusaha maksimal, dan jenis kedua ini adalah orang yang berpikir bahwa UP itu hanyalah sebuah formalitas. Itu salah banget sih. UP itu bukan sebuah formalitas guys ya. Adapun pastinya ada orang yang kayak lucky gitu, kayak beruntung tiba-tiba dia ya udah gitu, dia nggak belajar tapi dia lulus itu. Tapi itu kayak 10% ya, bisa dibilang seperti itu. Yang kebanyakan ya kayak aku juga dan kayak teman-teman aku juga, mereka kebanyakan berusaha dan belajar dengan giat. Dan aku lihat kayak teman aku sendiri, aku lihat dia sampai simulasi berulang-ulang kali dan itu mencapai tingkat yang maksimal gitu loh guys, dan dia jadi lulusan terbaik juga gitu. Kemudian untuk orang yang sudah berusaha dengan maksimal ya, aku mungkin belum rezeki aja gitu, dan sistem penilaiannya nanti aku jelasin. Kemudian untuk orang yang berpikir UP hanya formalitas gitu ya, tuh aku punya satu saran, yaitu yang pertama, ubahlah mindset kalian guys. Jadi ujian apapun itu jangan anggap itu sebagai formalitas. Dulu ya waktu UKG banyak banget orang yang kayak ngomong, UKG itu formalitas, ya udahlah kita ujian aja, yang penting kita ujian gitu. Ternyata akhirnya UKG itu menjadi dasar untuk pergi ke PLPG atau ke PPG. Di situ orang baru kayak saling berlomba-lomba gitu. Iya UKG-nya harus bagus, harus belajar, harus gini. Nah, kalau seandainya dari awal mereka itu menggunakan ujian tersebut gitu, menjalani ujian tersebut dengan sebaik-baiknya, pastinya kan mereka nggak akan kehilangan kesempatan gitu, maksud aku ya. Banyak orang yang kayak gitu, bukan ada juga yang udah berusaha, tapi banyak juga yang seperti itu. Dan aku lihat dalam kenyataannya sehari-hari. Yang pertama, ubah mindset bahwa setiap ujian, walaupun itu bukan ujian pretest atau bukan ujian apalagi ujian UP gitu, itu bukan suatu formalitas ya. Semakin zaman tuh maju ya, ujian itu akan semakin sulit. Jadi tanamkanlah dalam pikiran kita bahwa ini tuh kesempatan terakhir kita, jadi kita itu harus berusaha semaksimal mungkin. Adapun kalau memang nanti kita nggak lulus, ya kita berusaha lagi gitu. Yang kedua, ya ini buat yang belum lulus UP, yang tips yang harus kalian lakukan yang kedua, jangan terlena dengan waktu. Maksud aku jangan terlena dengan waktu. Oh iya, gitu ya. Aku misalnya tahap ini aku nggak lulus UP-nya ya. Aku ngikut retake tahun depan. Tapi aku kayak ya udah terlena aja, udah nanti aja lah aku belajar gitu kan. Nanti dikit lagi, nanti kalau udah dekat UP lagi baru aku belajar. Itu kayak mindset yang salah sih guys. Jangan terlena dengan waktu. Pokoknya gunakan, karena pengalaman pertamanya kita gagal kan. Jadi sebisa mungkin pengalaman kedua kita harus lebih aware ini apa sih bahasa Indonesianya, lebih hati-hati lagi gitu dalam menjawab soal dan lain-lain. Yang ketiga ya, pahami sistem penilaian. Nah, ini maksud aku pahami sistem penilaian itu adalah itu tadi. Ada dua macam soal di UP. Yang pertama, soal yang berbasis pengetahuan ya. Yang kedua, soal yang berbasis analisis ya. Kalau soal yang berbasis pengetahuan, meskipun misalnya di antara 120 nomor yang kalian kerjakan itu yang berbasis pengetahuan, misalnya setengahnya, ya kalian udah menjawab, tapi itu nilainya hanya 1 guys, gitu. Maksud aku Bapak Ibu guru, salah lagi. Jadi nilainya hanya 1 ya buat kalian, gitu. Tapi meski
nilai analisis ya, soal analisis meskipun dia panjang dan banyak, kalau kalian tuh menjawab dengan bagus, itu nilainya bakal 3 gitu atau 2 lah paling. Jadi ada analisis, ada nalar gitu, kemudian ada pengetahuan. Jadi itu kayak tingkatannya beda gitu, Bapak dan Ibu guru sekalian gitu ya. Jadi pahami sistem penilaiannya, baru kita bisa menilai, oh kita kira-kira bakal lulus apa enggak gitu ya. Yang ketiga, rajin-rajin simulasi. Ya, rajin-rajin simulasi mengerjakan soal itu aku sudah pernah bilang di tips dan trik itu di video aku, silahkan dinonton aja. Rajin-rajin simulasi bank soal. Apalagi kita pernah gagal, seharusnya kita pernah gagal, kita punya pengalaman gitu kan. Karena kita punya pengalaman, harusnya kita lebih kaya gitu dan lebih hati-hati lagi gitu ya. Rajin-rajin simulasi soal gitu, kalau bisa di komputer, jangan cuma ngerjain di kertas, supaya bagi yang masih kurang bisa mengoperasikan komputer, itu juga bisa lebih terbiasa gitu ya. Selanjutnya nomor 4, pahami kelemahan kalian. Jadi di mana kelemahan kalian? Misalnya kelemahan kalian itu di matematika, ya berarti kalian harus lebih banyak belajar matematika. Kalau kelemahan kalian di analisis, ya soal analisis yang panjang-panjang itu, yang nggak tahu cara mencari kata kunci, yang nggak tahu ini, yang nggak tahu itu, ya sering-sering untuk mengerjakan bank soal yang bersifat analisis dan mencari informasi gimana cara cepatnya menyelesaikan soal-soal yang bersifat analisis tersebut. Kemudian itu dari segi materinya ya. Kemudian kalau dari segi psikologis, misalnya setiap kalian mau ini, aku sebagian teman-teman juga mengalami seperti ini ya. Misalnya mau ujian, kan kita ujian berbasis online ya, komputer. Jadi biasanya kayak ada beban psikologis yang berat banget gitu di diri kita masing-masing. Nah, itu misalnya kalian kalau setiap mau ujian ya, rasanya kayak mau buang air besar, mau pokoknya banyak banget kendalanya, atau sakit perut gitu. Usahakan menenangkan diri dan banyak istirahat ya, agar tidak terlalu terbebani secara psikologis gitu. Terus jangan terlalu aduh aku pernah gagal, jangan-jangan aku bakal gagal lagi. Jangan selalu memikirkan, oh jangan-jangan bakal terjadi ini. Pokoknya tetap optimis ya. Terus banyak-banyak istirahat, dan jangan belajar tiba masa tiba akal. Ya, itu bikin bisa KO sih orang kalau kayak gitu modelnya ya kan. Ya, sebisa mungkin belajarnya jauh-jauh hari, apalagi sudah retaker kan. Harusnya punya kesempatan lebih banyak daripada yang pressing dengan tugas-tugas yang banyak di PPG. Seperti itu ya. Terus banyak juga yang bertanya, apakah aku sambung di video ini atau aku sambung di part 2 aja ya. Gimana? Kalau yang setuju aku sambung di part 2, karena ini udah mau 20 menit, komen di bawah ya. Oke, Bapak dan Ibu guru, mungkin cukup sekian dari aku ya. Karena aku sudah pernah bikin tips dan trik. Sebenarnya hal-hal yang harus dilakukan kalau nggak lulus UP ini lebih ke berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan, ya, mengakui kelemahan-kelemahan kita dan memperbaiki kelemahan-kelemahan kita, dan lebih ke tips dan trik ya, supaya kita bisa lebih hati-hati lagi ketika menjawab soal-soal UP, dan lebih ke mengubah mindset kita gitu. Jangan terlalu menganggap enteng ya ujian-ujian ya, cuman formalitas lah. Ini sekarang nggak ada ya ujian yang bersifat formalitas, semuanya itu menjadi seleksi gitu ya. Oke. Kalau kalian emang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you on my next video. Bye.